memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga sangat diberkati melalui retreat pada kemarin, dari petang Jumat sampai petang kemarin. Masih ingat gak slogan kita? Hah? Masih ingat? Coba sebut 1, 2, 3. Saya tidak mau hidup dalam kekosongan. Oke. Karena kita mau dipenuhi oleh roh Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan. Dan tidak kalah juga kami yang wanita juga. Masih ingat gak? Pelayanan, keluarga, dan pekerjaan harus seimbang. Oke, harus seimbang. Jangan kita tumpukan pada keluarga sejak sampai kita leka kepada keluarga kita, sampai kita tidak ambil berat tentang keluarga kita. Jangan juga kita sibuk dengan kerja kita sampai kita lupa pelayanan. Okay. Sama penting, harus seimbang. Pelayanan, keluarga, dan pekerjaan itu harus penting. Amin. Amin. Oke, pada pagi ini saya rindu membawa kita tentang sikap murid Kristus. Sebab saya terlepaslah yang tema bulan 2 saya bawa untuk bulan 3 ini. Saya masih mau membawa kita dalam satu tema ini, yaitu sikap sifat murid Tuhan. Dan memang kita juga sedang belajar dalam komsel kita tentang menjadi murid Kristus. Jadi pada pagi ini kita akan belajar lagi supaya kita lebih mendalam lagi berkenaan dengan sifat atau sikap murid Kristus. Jadi yang pertama saya mau menjelaskan tentang pengertian atau arti murid Kristus. Arti murid Kristus. Yang pertama adalah secara umum, pengertian tentang murid Kristus adalah seseorang yang sedang belajar dan berguru. Seseorang itu menghendaki untuk mendapat pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman dari gurunya. Jadi tetapi dalam pengertian Alkitab tentang murid ini, yang berarti meneladani sang guru yang agung, yaitu tidak lain tidak bukan adalah Yesus Kristus. Meneladani sang guru yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oke, menjadi murid Kristus, kita tidak sahaja menghendaki pengetahuan dan keterampilan dari guru, yaitu Yesus Kristus, tetapi kita juga harus memiliki hubungan pribadi dengan Kristus dan mengabdikan diri kita kepada Kristus. Ya, kita harus mempunyai hubungan pribadi dengan Kristus, dengan guru kita, melalui doa kita, melalui persekutuan kita, melalui pujian penyembahan kita kepada guru kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi itulah sebabnya ketika Yesus memilih ke-12 muridnya, dia berkata kepada mereka. Kita melihat di dalam Markus 2 ayat 14, ketika Tuhan Yesus memilih murid-muridnya satu ketika dulu, dia berkata, ikutlah aku, ngiohna aku, naiklo ngioh aku. Nona dahuna madalo anak-anak sekolahnya. Teguh ya milih, teguh ya ilaw daha na ngioh ya. Nanti berdua ya menolak murid-murid sekolah. Tuhan Yesus dia berkata, ikutlah aku. Itu adalah kata-kata Tuhan kepada kita hari ini juga. Dan kita semua yang hadir pada pagi ini juga adalah murid Kristus. Kita mengikut sang guru kita, yaitu Yesus Kristus, yang berkata, ikutlah aku. Kita mengikut Yesuslah kita datang ke gereja ini.
kita datang memuji menyembah Tuhan, kita bersekutu bersama-sama dengan orang yang percaya. Itu artinya kita mengikut Yesus. Karena itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus. Dan pernyataan ikutlah aku berarti Yesus sendiri menginginkan supaya mereka boleh belajar dari Dia, mengamati gaya serta meneladani cara hidupnya. Dan itulah yang harus seorang murid lakukan, ikuti di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu Yesus menginginkan supaya kita belajar dari Dia, mengamati gaya serta meneladani cara hidupnya. Dan kita tahu bahwa seluruh hidup Yesus adalah Dia melakukan yang terbaik, yang sangat baik di dalam kehidupannya. Begitu juga kita yang sebagai murid Kristus, kita harus melakukan yang baik juga di dalam kehidupan kita. Jadi pemahaman kita sebagai murid Kristus tentu memberi perbezaan yang jelas dengan arti murid secara umum tadi. Seorang murid Kristus tidak sahaja belajar, namun harus disertai dengan pengabdian kita kepada seorang guru, kepada sang guru kita. Harus mengabdikan diri kita kepada sang guru kita, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Matius 11 ayat 29 berkata, "Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Itu adalah kata-kata Tuhan Yesus sendiri kepada kita yang sebagai murid Tuhan, supaya kita terus belajar daripada Tuhan, karena Dia adalah seorang yang lemah lembut dan rendah hati, dan jiwa kita akan mendapat ketenangan apabila kita selalu belajar daripada guru kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi pada pagi ini ada 5 sifat atau sikap murid Kristus yang kita belajar pada pagi ini. Sebenarnya ada banyak lagi, tetapi pagi ini saya akan berbicara tentang 5 saja sifat-sifat murid Kristus yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Yang pertama, tidak lain tidak bukan adalah mengasihi. Mengasihi. Sebagai murid Kristus, kita dituntut untuk dapat mengasihi. Perintah mengasihi ini adalah merupakan standar yang harus dimiliki oleh para murid Kristus. Mengasihi ini tidak boleh tidak ada di dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah percaya atau sebagai murid Kristus. Harus mengasihi. Di dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35 berkata, "Aku memberi perintah baru kepadamu, supaya kamu saling mengasihi." Supaya kamu saling mengasihi. Sebagai anak Tuhan, Yesus berkata kepada kita supaya kita saling mengasihi di antara satu dengan yang lain. Saya mengasihi kamu dan kamu mengasihi saya di dalam kasih Tuhan. Apapun kelemahan, kelebihan seseorang di antara kita, mengasihi ini tetap ada di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya atau sebagai murid Kristus. Setiap murid Kristus haruslah mengasihi sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus tetapkan, yaitu mengasihi sama seperti Yesus telah mengasihi. Kita tahu bahwa kasih Yesus adalah sangat besar di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita harus mengasihi sama seperti Yesus mengasihi kita.
Jika kita sebagai murid Kristus mengasihi diri kita sendiri, itu berarti mengasihi dengan penuh persyaratan, penuh syarat. Ya, kalau kita mengasihi seperti diri kita sendiri, itu berarti mengasihi dengan penuh persyaratan. Tetapi jika kita diminta mengasihi seperti Kristus, itu berarti mengasihi tanpa syarat. Itulah cara Kristus mengasihi. Ya, kadang-kadang manusia ini dia hanya mengasihi dirinya sendiri saja. Tetapi Yesus berkata, biarlah kita mengasihi seperti Kristus mengasihi kita, yaitu dengan kasih yang sempurna, yang daripada Tuhan. Karena kadang-kadang kita manusia ini, kita mengasihi karena ada syaratnya. Contohnya, kalau kamu membawa saya pergi bercuti di luar negara, baru saya mau mengasihi kamu. Saya ini belum lagi pergi luar negara. Kalau kamu memberi saya emas 1 gram, baru saya mengasihi kamu. Itu contohnya ada syarat kan? Tetapi Yesus mengajar kita supaya kita mengasihi seperti Yesus yang tanpa syarat. Walaupun kita manusia yang sering kali melakukan dosa, tetapi Yesus tetap mengasihi kita. Dia tetap mengasihi kita. Dia tidak pilih kasih kepada kita. Dia mengasihi kita semua, dari anak-anak yang kecil sampai yang tua. Dia mengasihi kita semua. Jadi mengapa masih banyak orang Kristen yang menyimpan sakit hati, yang menyimpan kepahitan, dan yang menyimpan dendam? Itu karena kita masih mengasihi dengan penuh persyaratan. Itu yang saya katakan tadi. Tetapi tuntutan Yesus kepada para muridnya adalah mengasihi seperti Kristus mengasihi. Itu berarti tanpa syarat. Ya, tanpa syarat. Jangan kita mengasihi dengan ada syaratnya. Kalau kamu mau kawan dengan saya, baru saya mau mengasihi kamu. Itu dengan syarat. Tetapi kita harus mengasihi dengan sungguh-sungguh seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Walaupun kita manusia banyak kelemahan, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Oke? Jika manusia mengasihi seperti Kristus, itu berarti manusia dapat melepaskan segala sesuatu demi kasih itu. Tidak ada sesuatu keterikatan dalam hal mengasihi. Untuk dapat mewujudkan mengasihi sama seperti Kristus mengasihi, kita harus tinggal di dalam kasih itu. Karena di luar Tuhan, di luarnya kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam Yohanes 15 ayat 5 berkata demikian. Karena di luar aku, kata Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekiranya kita berada di luar Yesus atau putus hubungan kita dengan Yesus, memang kita tidak dapat mengasihi seperti Yesus mengasihi. Oleh sebab itu kita harus tetap tinggal di dalam Yesus, kita harus tetap tinggal di dalam kasih-Nya supaya kita dapat mengasihi satu di antara yang lain di dalam kehidupan kita. Jadi yang kedua, yang tidak kalah pentingnya juga adalah mengampuni. Kata mengampuni merupakan satu tindakan untuk membebaskan seseorang dari tuntutan karena telah melakukan kesalahan. Mengampuni ini dalam bahasa Ibrani disebut kapar, yang diartikan sebagai menutupi atau menyembunyikan. Jadi kata mengampuni ini berarti menutupi
dan menyembunyikan kesalahan orang. Sedangkan kalau kita melihat di dalam bahasa Yunani disebut dengan kata appias yang berarti pembebasan. Berarti mengampuni itu adalah memberikan pembebasan dari hutang dan hukuman, tuntutan dan pembalasan. Jadi ketika kita mengampuni, itu berarti kita sedang menutupi kesalahan orang lain serta juga membebaskan mereka daripada hutang karena kesalahannya. Itu berarti kita membuang jauh-jauh segala kesalahan yang diperbuat orang lain kepada kita, sehingga kita membebaskan orang itu dari segala kesalahan. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan pentingnya pengampunan itu bagi kehidupan para murid. Mengapa? Karena manusia cenderung melakukan kesalahan dan dosa terhadap sesamanya, terutamanya kepada Tuhan. Itu sebabnya manusia memerlukan pengampunan. Karena kita manusia ini masih hidup di dunia, kita banyak kelemahan dan kita selalu melakukan dosa di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus memiliki sifat mengampuni ini di dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus. Oleh karena kecenderungan para murid berbuat kesalahan, maka Petrus bertanya kepada Yesus tentang pengampunan. Petrus berkata dan bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Ayat itu dinyatakan di dalam Matius 18 ayat 21 sampai ayat 22. Jika 70 kali 7 itu sama dengan 490 hari, sedangkan dalam setahun hanya 365 hari saja. Itu berarti masih ada tersisa 125 hari untuk tetap mengampuni kesalahan orang lain. Jadi kita buat kesimpulan bahwa pengampunan itu sebenarnya tiada batasnya atau tanpa hadnya. Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita tetap mengampuni. Berapa kali pun orang melakukan kesalahan atau tindakan yang tidak baik terhadap kita, Tuhan menganjurkan bagi kita semua supaya kita terus memiliki sikap yang mau mengampuni ini di dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus. Jangan kita menyimpan kesalahan orang lain dengan tidak mau mengampuni mereka. Jangan kita berdendam dengan orang lain sehingga kita tidak mau mengampuni dia dari kesalahannya. Tuhan Yesus mengajar kita tentang pengampunan. Kita harus saling mengampuni. Jadi sekiranya mungkin ada kadang-kadang di dalam hati kita, dalam hidup kita, kita berkata, sampai saya mati saya tidak mau mengampuni dia karena perbuatan dia, sikap dia sangat teruk dengan saya. Pada hari ini kita lupakan itu. Jangan simpan dendam sampai bila-bila, tetapi kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Walaupun berat rasanya, tetapi apabila kita melakukannya dengan kekuatan yang daripada Tuhan, kita boleh melakukannya. Bagaimana kita boleh hidup tenang kalau sikap yang tidak baik itu, yang tidak mau mengampuni itu ada dalam diri kita? Pagi ini firman Tuhan mengajar kita supaya kita terbuka untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita atau saling mengampuni di antara kita. Jangan simpan dendam lama-lama, jangan simpan sakit hati lama-lama. Kita sendiri nanti yang rasa dia. Ini adalah firman Tuhan. Mengajarkan diri saya sendiri dan kita semua supaya sikap
mengampuni ini harus ada di dalam kehidupan kita sebagai murid Tuhan. Tuhan Yesus juga mau supaya muridnya terlatih dalam hal mengampuni. Itulah sebabnya dia berkata, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan dalam Lukas 17 ayat 3 dan 4 berkata, dan dalam Matius 6 ayat 15 berkata, jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi mengampuni adalah perintah Yesus dan sekaligus kewajiban setiap murid Kristus. Ini adalah perintah Yesus bagi kita, dan itulah yang wajib kita lakukan sebagai murid Kristus. Sifat mengampuni adalah sifat yang dimiliki Kristus, yang harus ada atau harus nampak di dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus. Karena Yesus sendiri telah mati untuk mengampuni kita manusia yang berdosa. Itulah harga pengampunan yang kita miliki. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengampuni, oleh karena kita pun masih berdosa. Jadi marilah kita saling mengampuni, karena dengan mengampuni maka kita akan pulih. Kita akan pulih jika kita mau mengampuni di antara satu sama dengan yang lain. Dan yang ketiga, melayani. Sebagai murid Kristus, kita harus melayani. Kalau kita tidak melayani, kita tidak menjadi murid Kristus. Kita harus melayani. Sifat yang ketiga ini adalah melayani. Tuhan Yesus memberikan satu teladan yang luar biasa supaya para muridnya dapat melayani sesamanya. Dalam Yohanes 13 ayat 4 sampai 5 berkata, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya itu, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Melalui ayat ini, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang pembasuhan kaki. Meskipun upacara membasuh kaki ini tidak lazim dilakukan dalam budaya kita, namun ada hikmat dan pelajaran yang sangat penting di dalamnya, yaitu teladan seorang guru yang rela meninggalkan jabatannya untuk melayani. Bahkan dalam ayat 13 dan ayat 14 berkata, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Tuhan Yesus mau supaya kita sebagai muridnya dapat belajar dan mengikuti teladannya, dan kita diminta supaya jangan ada penghalang bagi diri kita untuk melayani. Oke, seperti yang kami belajar malam kemarin, malam Jumat tuh, yaitu melayani, supaya jangan ada penghalang bagi diri kita untuk melayani. Kita harus seimbang. Jadi bagaimana kita selama ini melayani? Bagaimanakah selama ini kita melayani? Adakah kita melayani supaya kita menerima penghormatan, menerima pujian? Apa yang memotivasikan kita untuk melayani? Adakah kita memberi dorongan supaya setiap murid Kristus yang lain bersedia melayani juga? Jadi sebagaimana dalam 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita melayani
menurut karunia yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Dan yang seterusnya, sikap murid yang kita belajar pada pagi ini adalah adil dan benar. Adil ini harus ada benarnya juga. Adil dan benar. Sifat yang ketiga ini adalah adil dan benar. Sifat ini juga harus dimiliki oleh para murid. Mengapa? Dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 berkata, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ternyata Allah memperkenalkan Tuhan Yesus Kristus sebagai yang benar dan adil. Yesus Kristus adalah benar dan adil, supaya para muridnya dapat hidup di dalamnya. Jadi untuk hidup secara adil dan benar harus merujuk kepada pribadi Tuhan Yesus sendiri. Kita harus mengikuti Tuhan Yesus sendiri supaya kita dapat juga hidup adil dan benar. Dan seberapa pentingkah sikap adil dan benar ini harus ditegakkan? Ada satu kisah yang dinyatakan di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Dalam bahagian itu menyatakan tentang Raja Salomo, bagaimana dia membuat keputusan yang adil dan benar, yaitu tentang dua perempuan sundal yang sama-sama ada anak. Jadi yang satu kata itu anak dia, yang satu kata itu anak dia yang masih hidup itu. Apabila kita membaca dalam bahagian itu baru kita paham di mana Raja Salomo membuat keputusan dengan adil dan benar, membuat keputusan dengan adil dan yang benar. Memang berat membuat keputusan adil dan benar ini, tetapi itulah yang harus kita lakukan, adil dan benar. Sifat adil dan benar itu sangat penting. Maka para muridnya juga harus dilatih untuk dapat memiliki sikap ini. Mengapa? Karena melakukan kebenaran dan keadilan lebih ditekan Tuhan daripada korban yang dipersembahkan. Yesus lebih menekankan tentang kebenaran dan keadilan, lebih dikenankan Tuhan daripada korban yang dipersembahkan. Dan sebagai murid Kristus, adakah Anda pernah diperlakukan tidak adil dan tidak benar oleh orang yang ada di sekitar Anda? Adakah orang lain sering salah paham terhadap Anda? Datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia tidak akan menghakimi Anda seperti orang lain. Dia Tuhan kita. Dia adalah Raja keadilan dan kebenaran. Dan periksa jugalah sikap Anda terhadap bawahan Anda. Apakah Anda tergolong bersikap adil dan benar kepada orang bawahan Anda? Sebagai murid Kristus, kita perlu memiliki sikap adil dan benar. Dan yang seterusnya, sikap murid Tuhan adalah keputusan. Kudus adalah merupakan sifat Kristus yang juga harus dimiliki oleh para muridnya. Bagaimanakah sifat ini boleh dimiliki oleh para muridnya? Yesus tidak sahaja memerintahkan supaya para muridnya hidup kudus, namun dia sendiri berperan aktif untuk menguduskan para muridnya. Tuhan sendiri menguduskan para muridnya. Dalam Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ini doa Tuhan kepada Bapaknya di surga. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi apa maksud kata-kata ini? Ayat ini memberi pengertian bahwa standar kehidupan kudus bukanlah bersumber kepada diri manusia,
maupun kegiatan rohani yang dilakukan. Standar kehidupan kudus adalah berdasarkan pribadi Kristus sendiri yang adalah kudus. Demikian juga kehidupan para murid dapat menjadi kudus bukan karena persekitarannya kudus sehingga murid juga terimbas dengan kekudusan, tetapi karena mereka hidup dalam firman yang adalah kebenaran. Karena kita hidup dalam firman yang adalah kebenaran, itulah kita dapat menjadi kudus di dalam kehidupan kita. Kewajiban kita untuk hidup kudus adalah merupakan kehendak Kristus bagi setiap muridnya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena dengan cara inilah maka para muridnya dapat melihat Tuhan. Kita sebagai murid Tuhan, kita juga harus berusaha hidup kudus, karena itu adalah sikap guru kita, sikap Tuhan Yesus. Sifat kudus ini hendaklah menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai murid Tuhan. Namun apa yang menghalangi para murid tidak dapat hidup kudus? Jika melalui kehidupan yang kudus ini kita dapat melihat Tuhan, adakah kita sebagai murid membuat komitmen untuk mau hidup dalam kekudusan? Meskipun ada keinginan kita untuk hidup dalam kekudusan, namun ada berbagai cabaran. Ada cabaran yang kita hadapi dalam kita berusaha hidup kudus, cabaran yang menghalangi kita untuk tidak menjalankannya. Jadi bagaimanakah kita dapat mengatasinya? Jadi mampukah kita bertahan untuk hidup kudus di tengah-tengah orang yang tidak kudus? Jika kita mengandalkan firman Tuhan yang adalah kebenaran, maka segala cabaran itu kita mampu pertahankan, oleh karena dialah yang menguduskan kita. Karena Tuhan sendirilah yang menguduskan kita melalui firman-Nya, kita dapat mempertahankan kehidupan kudus, kehidupan kita kudus dimanapun kita berada. Jadi saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah beberapa sikap kita yang sebagai murid Tuhan yang harus kita contohi, yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya atau pengikut Yesus atau murid Yesus. Yang pertama tadi, kita harus saling mengasihi. Yang kedua, kita harus saling mengampuni. Yang ketiga, kita harus saling melayani. Dan yang keempat, harus adil dan benar. Adil dan benar. Dan yang kelima tadi, kekudusan, hidup kudus. Oke, semua itu harus nyata melalui perbuatan kita seperti Yesus Kristus yang adalah guru kita. Oke, sekian saja renungan firman Tuhan yang saya bawa untuk kita pada pagi ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan kami telah belajar sifat atau sikap sebagai murid Kristus atau orang yang sudah percaya kepada Tuhan sebagai pengikut Kristus. Jadi ada 5 yang telah kami belajar pada pagi ini, yaitu supaya kami saling mengasihi, saling mengampuni, saling melayani, adil dan benar, dan hidup dalam kekudusan. Karena itu adalah sikap Tuhan, Guru Agung kami. Kami sebagai murid Kristus harus mengikuti guru kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Tuhan, tolong kami, memang kami manusia tidak mampu untuk melakukan semua ini dalam kehidupan kami. Tetapi kami mohon biarlah Tuhan yang memampukan kami, memberi hikmat bagi kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh menjadi murid Kristus yang mengikuti teladan guru kami, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekian saja.